Terima kasih kepada para panelis yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya salami dulu ya satu-satu ya. Selamat sore Ibu Anda Parapak, apa kabarnya? Mungkin soundnya bisa di-unmute Ibu Parapak. Bu Anda ya? Iya, terima kasih. Selamat sore Ibu Marta Sonya, apa kabarnya? Selamat sore, baik-baik, terima kasih. Halo semuanya, ibu-ibu Ya. semua dan bapak. Ya, apa kabar Ibu Diana? Terima kasih tadi sudah membawakan sesi bersama Mr. John Marsden ya. Sangat menarik sekali. Sebelum saya mulai, saya mau memberikan satu pesan sponsor dulu ya, seperti biasa. Karena ini adalah ulang tahun Gentle Goose yang ke-10, acara yang spesial. Jadi untuk para pemirsa yang menonton acara ini di YouTube channel dan berkenan untuk foto selfie ya, bisa mengirimkan foto selfie-nya untuk kami nilai, dan yang dianggap pemenang yang terbaik nanti akan mendapatkan pulsa 100.000 untuk 2 orang pemenang. Oke, terima kasih. Pemirsa yang menonton acara ini di YouTube channel dan berkenan. Oke, terima kasih. Kita akan mulai acara pada sore hari ini ya. Temanya adalah effective parenting. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu atau lupa ya, kalau hari ini tanggal 10 bulan 10 itu adalah Hari Kesehatan Mental Sedunia. Hari ini adalah Hari Kesehatan Mental Sedunia. Dan saya pikir setelah saya cari-cari di Google ya, belum ada yang namanya Hari Parenting Internasional maupun Hari Parenting Indonesia itu belum ada. Jadi mungkin nanti perlu kita munculkan Hari Parenting ya, Hari Kesadaran Parenting Indonesia khususnya ya. Kedepannya saya selalu berharap Indonesia tuh mempunyai keluarga yang kuat, keluarga yang sendi-sendi negara itu yang paling dasar sebenarnya ada keluarga ya. Kalau keluarganya kuat, keluarganya bagus, keluarganya maju, otomatis negaranya juga akan maju. Jadi masalah parenting yang akan kita bahas pada sore hari ini bersama 3 panelis kita adalah masalah effective parenting. Oke. Effective parenting itu adalah sesuatu yang kalau saya ngomong ya, selama ini pengalaman saya sebagai seorang praktisi pendidikan, parenting itu istilahnya kurang dianggap sebagai sesuatu yang harus dimiliki oleh keluarga ataupun orang tua yang mempunyai anak. Jadi istilahnya begini, parenting itu belum menjadi sebuah keharusan. Beda dengan handphone ya. Kalau handphone kan semua sudah harus punya sekarang ya. Kalau nggak punya handphone rasanya ada yang kurang gitu ya. Atau kalau anaknya nggak les sesuatu yang istilahnya seperti les kumon atau les robotik atau les bahasa Inggris itu kurang ya. Padahal parenting itu adalah, kalau saya ngomong adalah dasar dari seorang anak berinteraksi dengan orang tua ataupun sebaliknya orang tua berinteraksi dengan anak. Jadi saya ingin tahu ya pendapat dari masing-masing panelis yang mempunyai profesi masing-masing ini, bagaimana tanggapan panelis mengenai parenting dan kesadaran parenting di kalangan orang tua yang selama ini panelis rasakan atau alami. Saya mulai dulu dengan Ibu Marta Sonya ya. Silakan Ibu Marta Sonya, mungkin bisa di... Oke. Ya. Selamat sore. Wah, pertanyaannya ini ya menohok sekali. Menurut saya sesuatu yang sangat penting. Memang benar iya ya, benar juga ya. Kita nggak ada tuh kayaknya awareness like parenting days gitu. Ada sih Father Day, Mother Day, tapi ketika parenting itu kan ada kerjasama dari yang menjadi orang tuanya atau bahkan pokoknya intinya tentang mendidik anak. Nah, bagi saya, menurut saya parenting itu paling penting memang harus dari mempersiapkan dulu pasangan-pasangan yang akan menikah.
yang nanti suatu saat kan diharapkan mereka akan menjadi orang tua. Nah, ini PR yang besar lagi dari masing-masing keluarga juga gitu kan, gimana seorang individu dibesarkan di sebuah keluarga dengan nilai-nilai yang akhirnya mempersiapkan mereka untuk kemudian membangun keluarga. Mulai dari sisi, terus selain itu juga sisi spiritual, istilahnya membangun individu-individu tuh yang siap secara mental untuk akhirnya dikasih peran sebagai parents, sebagai orang tua yang akhirnya tugasnya mendidik. Karena saya sering banyak dengar istilah menjadi seorang ayah gitu yang literally karena gara-gara punya anak itu gampang banget gitu. Itu gelar yang langsung udah jadi. Tapi ketika kita bisa menjadi peran sebagai seorang bapak yang benar-benar mendidik anak, itu adalah suatu peran that you have to earn. Adalah suatu peran yang harus diusahakan, didapatkan, harus sesuatu yang dipelajari dan terus dipelajari dan diusahakan. Jadi menurut saya menjadi seorang untuk menjadi effective parents yang bisa melakukan pendidikan dan membesarkan anak dengan cara-cara efektif itu harus punya spirit yang tidak pernah boleh berhenti belajar gitu. Kayaknya mulai dari anaknya kecil sampai nanti kita dewasa, sampai mungkin anak-anak kita, maksudnya sampai kita dewasa, sampai anak-anak kita nanti dewasa, saya rasa peran orang tua itu harus terus dipelajari gitu ya. Segitu kayaknya dari saya. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya pendapatnya dari Bu Mata Sonia. Berikutnya mungkin dari Ibu Anne, mohon masukan pendapatnya mengenai hal ini. Bagaimana Ibu Anne? Saya sendiri mungkin waktu anak saya pertama lahir, saya memang ngeri sebetulnya. Sepertinya saya mau mengadu kepada Tuhan. Karena saya merasa begini, kalau saya mau menjadi pelayan di restoran yang nggak seberapa penting, ya, saya pasti harus ada latihan, harus ada syarat, harus ada sertifikat. Terus tahu-tahu saya menjadi orang tua, dipercayakan dengan jiwa kekal, ya. Tetapi tidak ada syarat yang harus saya penuhi. Jadi saya masih ingat waktu saya sepertinya bergumul dengan Tuhan, bagaimana bisa memberi kepercayaan yang begitu besar kepada manusia tanpa dituntut persiapan. Dan sebetulnya luar biasa penting peran orang tua karena pengaruhnya sangat besar. Ya tadi kan Bapak siapa namanya mengatakan bahwa kalau sudah dewasa kan sangat sulit berubah. Jadi pengaruh pada masa kecil sangat besar dan salah satu bukti nyata dari itu adalah saya sendiri. Saya sudah lebih lama di Indonesia daripada di Australia. Tetapi begitu saya membuka mulut, ketahuan bahwa saya tidak asli dari sini ya. Jadi logat dari masa kecil masih melekat. Ya. Dan mungkin satu hal lagi yang membuat parenting sangat penting di lingkungan orang Kristen ya, antara lain, karena kita bicara Bapa di surga. Dan banyak orang bermasalah dengan itu karena ayahnya di dunia ini adalah seorang yang distant ya, yang tidak terlibat dalam kehidupan kecuali datang sewaktu-waktu. Mana rapor? Aduh, gimana ya? Nilainya seperti itu ya. Jadi ya pengaruh dan peran orang tua luar biasa penting dan kita perlu belajar. Padahal saya rasa saya kadang-kadang merasa banyak orang tidak siap untuk punya anak karena begitu menikah, orang tuanya mulai bertanya, sudah ada berita baik ya? Didesak untuk cepat punya anak. Padahal mungkin si perempuan baru selesai kuliah. Jadi dia pikir saya sudah 5 tahun berjuang, masa saya di rumah saja dengan anak saya? Jadi anak ini mau diapakan? Ma, bisa bantu enggak ya? Jadi anak itu dari satu segi unwanted. Ya, ya itu mungkin agak kasar ya, tapi cara yang saya maksudkan, mamanya sebetulnya belum begitu siap karena dia mau berkarya, jadi akhirnya mau dilemparkan kepada siapa ya? Itu mungkin sedikit catatan dari saya. Ya. Oke, terima kasih Bu Ana atas masukannya yang bagus sekali ya. Bagaimana Ibu Diana tanggapannya untuk masalah kesadaran parenting ini? Ya, kalau kita bicara soal parenting, apalagi ya parenting, saya rasa di ini ada dua kata yang perlu kita pahami bersama-sama ya.
Kalau parenting itu sendiri, kalau kita melihat, memang pengertiannya adalah bagaimana kita secara natural bisa mendidik anak-anak, nurture and nature them gitu. Tetapi secara natural sebenarnya parenting itu tidak bisa dipelajari, seperti misalnya kita beli handphone ada buku manual, tapi kalau parenting kan nggak ada ya, bener ya. Jadi it comes by natural, dan memang dengan menjadi orang tua ini kita belajar, dan setiap hari, setiap saat di mana kita menjadi orang tua dengan anak-anak kita, itulah di saatnya kita belajar, dan itulah kita menjadi parents. Gitu. Nah, untuk yang efektivitasnya ini sendiri, sebenarnya kalau kita berbicara soal efektif, tadi John Marsden juga sempat berbicara ya, sedikit share tentang bahwa kita sebagai parents, sebagai orang tua, bukan hanya orang tua, guru juga ya, tapi karena konteksnya kita bicara parenting, berarti orang tua, harus ada yang namanya standar. Nah, mungkin efektivitas ini setiap orang berbeda, karena efektivitas adalah bisa dikatakan itu berulang, ya. Keberhasilan, kesuksesan yang berulang. Nah, sedangkan setiap orang pasti punya ekspektasi dan standar yang berbeda-beda gitu. Mungkin dari sisi saya efektif parentingnya adalah seperti ini, tapi mungkin dari orang lain adalah berbeda. Maka tolak ukurnya pun tidak bisa dibuat sama, tetapi satu hal yang memang perlu sama-sama kita orang tua, parent semua sadar bahwa efektif parenting itu datang secara natural, dan memang itu dimiliki oleh semua orang. Nah, cuma saja belum ada kesadaran dan keluar gitu. Nah, saat ini kalau dilihat dengan kenyataannya di society, ya di kenyataannya di ya kalau saya tinggal di Jakarta, berarti saya akan ambil Jakarta ya, sampling yang saya akan bicarakan. Saat ini benar, tadi Ibu Ana juga sempat mengungkapkan bahwa banyak sekali orang tua yang belum siap menjadi orang tua. Mungkin karena memang tuntutan secara atau mungkin juga secara emosional belum siap, secara hal-hal lain ada masalah-masalah yang memang reason di belakangnya menyebabkan seseorang itu belum siap menjadi parent. Sehingga kalau saya alami, saya experience banyak sekali orang tua murid yang saat ini hanya berpikir bahwa untuk anak-anak urusan dia berkembang secara edukasi dan secara dia lebih baik ya orang lain, guru gitu. Dan itu selalu bukan jadi tugasnya orang tua murid, tapi selalu guru sekolah gitu. Jadi banyak sekali pengertian parenting ini yang orang tua masih belum pahami ya, bahwa memang ini adalah tugas dari parents itu sendiri, dan itu harus datang pertama kali mendidik itu dari rumah gitu. Kalau dari saya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Ibu Diana atas masukannya ya. Saya mungkin perlu garis bawahi masalah begini ya, masalah perbedaan generasi ya. Ibu Ana dengan saya mungkin beda generasi, mungkin saya dengan Ibu Marta, Sonia maupun dengan Ibu Diana juga beda generasi ya. Yang menjadi pemikiran saya ya, maksudnya setelah saya bertemu dengan banyak orang tua muda selama saya menjadi praktisi pendidik ya. Maksudnya orang tua muda itu begini, anaknya masih umur 5 sampai 7 tahun, jadi mungkin baru sekitar usia 30-an lah ya. Di bawah 30 maksud saya, sebelum mencapai usia 30. Dua orang tua sama-sama bekerja, kemudian yang menjaga anak mereka malah kakek atau neneknya gitu ya. Jadi ini kan menjadi masalah besar ketika parenting itu seharusnya yang menjadi tanggung jawab orang tua malah dibebankan ke kakek neneknya. Dan saya yakin banyak kasus di mana malah orang tuanya bekerja di luar kota atau malah luar negeri dan anaknya ikut kakek neneknya ya. Seingat saya nih ya, kalau zaman orang tua saya itu kejadian seperti itu tuh agak-agak jarang. Malah hampir tidak ada ya orang tua yang anaknya dibebankan ke kakek neneknya. Zamannya saya minta konfirmasi dulu dari Ibu Ana ya. Mungkin kan generasinya ketika mendidik anak mungkin tahun 70-an ya Ibu Ana ya. Ya.
Bisa dibuka Ibu Mata Sonya maupun Ibu Ana, Ibu Diana, dibuka aja mic-nya sebentar aja. Kita diskusi aja sebentar ya. Saya mau tanya dulu ke Ibu Ana ya. Ketika tahun 70-an kalau tidak salah ini ya, saya kan dididik lahir di generasi tahun 70-an. Hampir tidak ada teman-teman sebaya saya itu yang diasuh oleh kakek neneknya. Benar ya, Bu Ana, benar ya? Perkiraan saya ini benar nggak? Mungkin ya, kalau saya memang tidak mungkin karena mertua di Toraja, orang tua di Australia. Tetapi saya masih ingat bahwa saya masih ingat pernah jalan dengan anak saya, ya mungkin 2-3 anak, saya lupa apakah 2 atau 3 waktu itu ya, bahwa mereka jalan-jalan, satu di kereta dorong ya, 2 jalan ya. Terus ada seorang ibu yang bilang sama saya, Ibu nggak punya babysitter ya? Terus saya hanya menjawab ya, tapi dalam pikiran saya mempunyai perasaan suami saya menikah dengan saya bukan hanya memilih saya sebagai istri, tetapi sebagai ibu dari anak-anak. Ya, jadi itu suatu privilege ya. Memang saya mengerti bahwa kadang-kadang keadaan ekonomi menuntut dua-duanya bekerja. Tapi salah satu kata yang sangat populer sekarang adalah aktualisasi diri. Dan kadang-kadang saya pikir itu topeng untuk egoisme ya. karena kalau kita sudah memilih untuk mempunyai anak, ya, bukankah itu tanggung jawab kita terutama ya. Tetapi saya bisa mengerti kalau di kantor kita dapat pengakuan, ya, pengakuan dari bos kalau bekerja yang baik, dapat gaji. Kalau di rumah jarang sekali anak-anak akan mengungkapkan apresiasi, menuntut. Kalau masih kecil, dia merasa dunia terpusat pada diri sendiri. Anak-anak merepotkan ya. Ada penulis buku yang saya suka, Gary Thomas, dia menulis buku Sacred Marriage dan juga Sacred Parenting, di mana dia menceritakan bagaimana pengalaman dengan anak-anak justru mengasah egoisme kita. Ya, dan karena dia orang Kristen, ya menjadi salah satu alat yang Tuhan pakai untuk menjadikan kita lebih serupa dengan Kristus ya. Tapi kita hidup di zaman mau instan, ya zaman instan. Jadi ya dulu kan zaman pertanian. Jadi orang biasa menanam benih, nunggu lama sekali ya, ada hambatan. Tapi sekarang kan ya, mie instan. Saya ingat waktu kami beri televisi untuk anak kami di Australia, pikir kenapa murah. Terus bawa pulang, tahu-tahu murah karena apa? Karena tidak punya remote. Masih kan nggak dulu waktu televisi tidak punya remote. Sekarang kan orang mana tahan ya. Lo harus dari duduk, berdiri, ganti. Jadi kita terbiasa cepat. Padahal mengasuh anak, proses yang lama. Coba kita sendiri dikasih tahu berapa kali untuk melakukan sesuatu, kita juga sulit berubah. Anak-anak juga sulit berubah. Ya mungkin itu sedikit dari saya, sedikit atau terlalu banyak kali ya. Ya, terima kasih Bu Ana. Saya beralih ke Ibu Mata Sonya dan Ibu Diana Baktiar ya, yang sama-sama mungkin adalah wanita yang bekerja, benar ya? Saya ingin tahu bagaimana cara membagi waktu bersama anak ya. Apakah mengalami kesulitan karena Jakarta kan adalah kota besar yang super macet gitu ya. Di jalanan bisa 2-3 jam, berangkat 2-3 jam, pulang 2-3 jam. Kira-kira bagaimana cara membagi waktu? Saya minta Bu Diana dulu untuk membagikan pengalamannya mengasuh anak. Bagaimana Ibu Diana? Jadi saya punya 2 anak, saat ini usianya 11 dan usia yang kedua yang umur 8. Sebelum pandemi mungkin jadwal lebih teratur ya. Jadi anak-anak ada sekolahnya dulu, baru mereka ada aktivitas selanjutnya dan juga bisa ada ketemu saya untuk mereview beberapa pelajaran atau bisa juga ngobrol-ngobrol atau kegiatan lain. Sejak pandemi ini memang segala sesuatunya jadi perlu adaptasi, segala sesuatunya perlu separation gitu ya. Jadi banyak hal yang memang kita di sini masih sama-sama beradaptasi untuk waktu di saat mereka juga lagi belajar, waktu saya juga sedang bekerja. Tapi puji Tuhan bahwa di sini
diri saya sendiri, saya mendapatkan support sekali dari suami saya yang selalu mendukung apa yang saya lakukan dan siap membantu gitu. Misalnya seperti hari ini saya sedang lagi ada kegiatan seperti ini, ya berarti suami saya akan take care atau misalnya dia attend untuk hal-hal yang anak-anak butuhkan gitu. Nah mungkin hal-hal seperti ini yang penting sekali kita sebagai seorang ibu bekerja butuhkan support terutama ya, support dan juga bantuan dari orang-orang terdekat kita. Tidak hanya mungkin dari suami, tapi mungkin bisa juga dengan orang-orang lain yang sekitar kita yang kiranya bisa membantu kita. Saya rasa parenting itu sendiri bukan hanya datang dari kata ayah dan ibu, tetapi juga the whole family itself di dalam satu keluarga. Kalau memang kita tinggal dalam keluarga besar, itu menjadi addition tambahan values-values yang anak-anak bisa dapatkan. Dan itu juga mempererat mereka dan mereka pun belajar bahwa dalam segala situasi ada bantuan dan di situ mereka juga belajar mengenal lebih banyak orang di dalam keluarga. Jadi itu biasanya yang kami lakukan di keluarga kami. Oke, terima kasih Ibu Diana masukannya. Ibu Marta Sonia bagaimana? Oke. Saya setuju sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ana dan Ibu Diana. Tadi poinnya yang saya tangkap banget adalah tentang tadi Ibu Ana bilang tentang sebuah komitmen. Kalau kita sudah menikah, then you know before you get married, you know that kalau nanti suatu saat punya anak kayak gimana gitu ya. Jadi itu udah harus ada sesuatu pemikiran yang benar-benar disiapkan. Kemudian buat wanita-wanita bekerja, kita pun juga udah harus, we need to set our priorities gitu. Prioritas kita apa? Itu sesuatu yang harus benar-benar udah dikomunikasikan dulu dengan pasangan kita. Udah deal dulu, itu udah harus selesai sebelum kita akhirnya punya peran tambahan sebagai seorang orang tua gitu ya. Jadi apakah oke, saya nanti kalau mau udah menikah saya pengen tetap kerja dong gitu. Terus gimana nanti anak-anak dan lain sebagainya. Terus setiap wanita, mungkin setiap keluarga mereka punya prioritasnya sendiri, tapi kembali lagi pada sebuah komitmen tadi yang disebutin bahwa ketika kita berkeluarga, kita udah tahu itu satu paket sama kamu siap punya anak. Kalau kamu belum siap punya anak ya settle it down dulu. Masalah itu apakah mungkin dipospon dulu rencana punya anaknya, tapi once you decide, oke, kayak kita let's get pregnant gitu ya, kita yuk punya anak nih. Terus kita udah punya planning tentang oke, berarti karir aku gimana ya, rencana ke depannya. Aku mungkin bisa postpone sekarang, nanti lanjutin lagi, atau aku harus benar-benar, aku butuh support dari mana? Tadi seperti yang Ibu Diana sampaikan, ada support dari mana. Nah, kalau saya secara pribadi, saya bersyukur saya juga ada di posisi yang ketika saya juga banyak support gitu. Jadi di masa saya sempat postpone dulu untuk saya nggak kerja sama sekali di anak saya yang pertama. Jadi anak saya yang pertama usia 8 tahun, yang kedua 4 tahun. Di usia anak saya yang pertama saya postpone kerja. Begitu melahirkan anak pertama saya sempat postpone 1 sampai 2 tahun. Saya ngerasain dulu jadi mamah pertama itu rasa bingungnya, rasa apa sih ya kan, rasa bingungnya getting used to the new role gitu, beradaptasi dengan peran yang baru, terus ada apa ya, pengalaman-pengalaman baru sebagai mamah baru dengan segala kepusingannya dan segala sukacitanya gitu kan. Setelah settle down, setelah saya udah mulai aku kayak udah mulai bisa mengumpulkan apa ya, segala tekad dan rencana dan apa, saya memutuskan untuk kembali bekerja. Nah, setelah kembali bekerja itu sama persis seperti yang Ibu Diana tadi alami, saya membutuhkan support, termasuk salah satunya kebetulan saya tinggal dengan orang tua saya, dengan orang tua pun akhirnya kita harus memulai pembicaraan tentang cara didik cucunya, istilahnya seperti kayak gimana. Terus ada support juga dari Mbak di rumah yang bantu saya jaga anak-anak ketika saya harus kerja dan anak-anak harus di rumah atau sekolah. Tapi yang paling penting adalah saya nggak boleh meninggalkan peran saya dan suami nggak boleh meninggalkan peran saya sebagai orang tua. Jadi we set the value, kita yang memutuskan value apa, boundaries apa, arahan apa yang kita pengen itu ada di anak-anak. Nggak bisa dipungkiri namanya keterlibatan keluarga besar juga, jadi pasti ada disagreement gitu, ketidaksamaan dengan cara misalkan oma-opanya di rumah. Tapi kemudian kita harus menemukan kata sepakat, entah gimana caranya gitu ya, antara saya dengan suami, saya dengan orang tua juga harus menemukan kata sepakat. Akhirnya sampai pada di satu titik ya, kita di perahu yang sama untuk kita setting the value, setting the boundaries, setting the rules, dan lain sebagainya, kayak gitu kurang lebih. Ya, terima kasih Bu Marta Sonia atas masukannya ya.
saya akan share sedikit karena saya satu-satunya cowok di forum. Ya, kaum pria harus have to say something. Saya ingin share sedikit masalah ini. Saya baru sadar satu hal, setelah beberapa minggu ini istri saya sedang menonton drama Korea. Kan lagi happy drama Korea ya kan? Entah itu yang judulnya Pinocchio lah atau Still 17 lah. Saya jadi terpaksa ikut lihat ya, karena TV-nya di ruang tamu juga cuma satu ya. Saya nggak mungkin kalau nggak lihat. Saya juga harus ngobrol-ngobrol, saya harus quality time. Jadi saya terpaksa akhirnya nonton. Terpaksa apa beneran suka, Pak? Saya. Ya mau nggak suka disuka-sukain akhirnya. Oke. Jadi perhatian saya itu begini. Saya masih ingat ketika saya remaja ya, jadi sekitar tahun 80-an itu kan masih hanya ada TVRI, RCTI, SCTV, TV mungkin bisa dihitung nggak lebih dari 5 jari. Kalau punya parabola baru bisa tangkap siaran luar negeri, oke ya, bisa lihat televisi lain. Tapi saya lihat baik televisi luar negeri maupun televisi lokal pada zaman itu, kalau bercerita itu mesti bercerita tentang keluarga. Ya kan? Mungkin kalau Ibu Anda mungkin tahu ya, masa-masa tahun 80-an itu kan kalau zaman itu belum ada sinetron ya namanya ya. Serial televisi, Jendela Rumah Kita, Lost Man, kemudian apa itu? Little House on the Prairie. Ya, Little House on the Prairie. Keluarga Cemara. Growing Pains, kalau yang dari Amerika ya Growing Pains dan lain-lain. Itu semua menceritakan keluarga, diceritakan The Cosby Show lah misalnya ya. Bagaimana hubungan anak dengan orang tua di rumah. Ya. Benar nggak? Benar nggak? Ketika saya lihat film-film sinetron Indonesia, drama Korea maupun film Amerika zaman sekarang, tidak ada sama sekali. Kalau remaja diceritakan remaja saja, kalau orang menikah diceritakan hubungan ya pernikahannya aja, contohnya The World of the Married ya. Loh, saya sampai tahu kan drama Korea. Kemudian seperti misalnya drama percintaan juga sama sekali tidak terlihat hubungan anak dengan orang tua tuh nggak ada. Benar nggak? Saya baru ngeh itu beberapa minggu ini. Loh, saya lihat kok serial televisinya seperti ini semua ya. Baik Indonesia juga ya kan, Anak Langit, Anak Band, kemudian kembalinya Jaka Sembung lah apa saya nggak tahu. Tapi sama sekali tidak ada diceritakan hubungan keluarga dalam serial televisi. Tidak ada. Jadi kalau remaja aja, interaksi antar remaja. Kalau yang lagi pacaran juga interaksi antara yang pacaran saja. Kayak terlepas gitu loh, nggak ada keluarga. Kemudian yang menikah juga nggak ada anak, nggak ada orang tua, maksudnya mertua juga dilepaskan dari cerita tersebut. Ini kelihatannya jadi tren ataupun memang tren masyarakat yang terjadi seperti ini saya kurang mengerti ya. Atau mungkin penulis cerita, sutradara, direkturnya juga gagap mengenai parenting zaman sekarang itu interaksi anak dengan orang tua bagaimana dia nggak tahu. Karena jangan-jangan tidak ada interaksi, benar nggak? Di rumah itu masing-masing ya, satunya main gadget sendiri, satunya pulang sibuk sendiri, atau jangan-jangan pulang mamanya langsung berangkat lagi arisan, ya kan? Makanya yang ada The World of the Married. Nggak ada cerita keluarga cemara sekarang, nggak ada. Keluarga cemara apaan tuh? Nggak ngerti kan? Little House on the Prairie, jadul amat gitu ya. Growing Pains, Cosby Show nggak ada. Yang ada kalau Anda pacaran, ceritanya pacaran saja. Kalau Anda juga misalnya keluarga, orang yang lagi bersuami istri, juga suami istri aja nggak punya anak, saya bingung juga. Kelihatannya sutradaranya juga nggak ngerti deh. Kalau nulis hubungan punya anak itu nanti bagaimana perkembangan ceritanya dia nggak ngerti. Makanya dia berusaha membatasi ceritanya hanya pada masalah yang dia mengerti. Ini memang menjadi salah satu kenapa saya mengangkat topik parenting sebagai diskusi hari ini itu salah satunya itu.
Karena saya merasa, loh, bagaimana mungkin cerita yang terjadi di serial televisi itu sama sekali tidak melibatkan yang namanya interaksi keluarga. Kalau nggak percaya coba lihat. Preman pensiun itu malah nggak cerita keluarga sama sekali ya kan. Ojek pengkolan, ojek pengkolan coba lihat, nggak ada sama sekali cerita keluarganya. Tengah-tengah komedi, ketemu sama temennya di pengkolan gitu ya. Saya merasa, loh, apa memang zaman sekarang itu keluarga dilepaskan dari istilah zona masyarakat menjadi alien tersendiri gitu ya, entitas tersendiri atau gimana, sehingga bahkan sutradara dan penulis cerita pun kesulitan gitu. Karena hampir semua kayak Lost Man, Jendela Rumah Kita, Growing Pains, The Cosby Show itu semua menunjukkan interaksi anak dengan orang tua. Dan percaya atau tidak percaya ya, saya banyak belajar dari melihat drama televisi tahun 80-an. Belajar berinteraksi dengan orang tua yang baik itu seperti apa. Contohnya Cosby Show. Kalau marah nggak perlu harus marah, kalau keinginan kita nggak terpenuhi ya kan. Saya bisa lihat bagaimana Cosby Show, anaknya namanya Theo, yang laki itu satu-satunya minta apa kepada ayahnya itu Huxtable Cosby itu saya berusaha mengerti. Oh, kemudian Growing Pains juga punya adik 2, bagaimana cara berhubungan interaksi dengan adik ya kan. Memang itu fiksi, tapi lebih baik ada panutan daripada tidak ada sama sekali. Mungkin Ibu Anne, Ibu Marta Sonia, Ibu Diana, kalau lihat anak band yang lagi diputar sekarang di televisi, apa yang bisa kita pelajari dari sana itu hubungan interaksi keluarga nggak ada loh. Nggak ada sama sekali. Jadi kalaupun anak sekarang lihat televisi, mereka nggak akan belajar tentang parenting ataupun hubungan keluarga. Apalagi serial Amerika ya, Game of Thrones. Saya lihat televisi Amerika sekarang kelihatannya sutradaranya juga bingung kalau mau cerita keluarga gimana ya. Mungkin dysfunctional family semua tuh zaman sekarang jadi bingung. Oke, sekian unek-unek saya. Saya akan beralih ke topik berikutnya ya mengenai perkembangan teknologi dan sosmed terhadap parenting ya. Bagaimana perkembangan teknologi dan sosmed mempengaruhi apa yang dinamakan parenting. Zaman saya kecil dulu, kalau saya mau berangkat, misalnya ada les atau kegiatan pramuka atau apa, saya akan ngomong di pagi hari ke orang tua saya, nanti sore jam 2 saya ada ini. Saya pulang jam 4:30, oke. Kalau jam 4:30 belum pulang, ya ditungguin. Sampai jam 6, oh belum pulang, ditelepon ke rumah teman. Itu zaman dulu. Zaman sekarang dengan adanya sosmed, WA, Facebook, dan lain-lain, mungkin orang tua berinteraksi dengan anak lebih cepat, tapi malah tanpa interaksi. Ya benar nggak? Cuma hanya terima teks, terima message, selesai. Malah mungkin kadang anaknya, kalau disuruh makan, anaknya di lantai 2 cuma di message saja. Makan sudah siap, gitu. Nggak usah dipanggil. Kalau dipanggil malah nggak turun, ya kan? Soalnya lagi pakai headphone, main game online dan lain-lain. Exactly. Ini yang membuat mungkin interaksi zaman sekarang berbeda dengan interaksi zaman saya. Saya nggak mengatakan mana yang lebih baik ya. Saya hanya ingin pendapat dari para panelis, bagaimana sih cara berhubungan secara baik antar keluarga di era sosial media dan teknologi gadget yang semakin canggih. Ya, saya minta pendapat dari Ibu Diana dulu ya. Silakan Ibu Diana. Ya. Jadi teknologi, sosial media, segala sesuatunya ini kan memang fungsinya memudahkan kita ya. Tapi secara tidak langsung malah membuat kita jadi terlalu mudah dan terlena gitu. Dan saya rasa ini juga yang bukan hanya saya rasakan, saya rasa semua orang juga merasakan seperti itu ya, kadang-kadang terlalu terlena kemudahan itu sendiri. Anak-anak juga dengan adanya PJJ ini mereka juga akhirnya mengenal yang namanya gadget, yang namanya teknologi gitu. Di satu sisi saya melihat ini sebagai hal yang positif bahwa mereka bisa belajar teknologi, belajar dengan segala sesuatu yang ada, karena sekarang apalagi sejak COVID ini pandemi banyak sekali yang open resources
Jadi mereka bisa belajar sesuatu yang memang sebelumnya mereka tidak bisa dapatkan gitu. Tapi benar sekali tadi, jadinya the way we interact dan the way we communicate itu benar-benar jadi berbeda sekali gitu. Kelihatan sekali bahwa anak-anak sekarang itu seakan-akan mereka multitask. Gitu. Saya sering banget lihat kalau anak-anak zaman sekarang sambil makan sambil main games, entah games apa itu yang building something atau apa gitu ya. Atau mungkin mereka lagi sambil gambar tapi juga sambil main game atau dengerin sesuatu, atau lagi sambil belajar tapi juga WhatsApp-an atau apa gitu. Nah, seakan-akan mereka itu mempunyai konotasi mampu melakukan multitasking gitu. Padahal sebenarnya bukan multitasking dan bukan hal-hal yang efektif ya. Secara produktivitas tidak ada. Hasilnya pun kalau kita lihat biasanya tidak ada gitu. Fokus karena attention span anak-anak kan kita tahu sendiri bagaimana mereka masih harus mengatur brain systemnya mereka gitu. Jadi kita sih sebagai orang tua bisa mungkin kita membuat batasan. Itu yang paling penting. Bagaimana caranya kita mengkomunikasikan ini kepada anak-anak, batasan-batasan yang harusnya mereka tahu kapan mereka boleh menggunakan dan kapan mereka tidak boleh menggunakan gitu. Anak-anak sekarang pintar betul, tapi kita sebagai orang tua juga harus lebih pintar. Mereka biasanya tahu lebih cepat dari kita. Anak saya cepat sekali mengetahui hal-hal yang lebih cepat dari saya gitu. Misalnya dia tahu bagaimana cara edit video atau foto atau apapun gitu. Tapi kita juga harus lebih cepat nih mengetahuinya sebelum kita, ya benar tadi, banyak juga yang kadang-kadang orang tua akhirnya merasa bahwa oh anak saya pintar loh, dia udah lebih tahu seperti ini gitu. Tapi kita harus set batasannya gitu. Oke, kamu bisa melakukan ini. Simple thing aja ya. Anak-anak itu sekarang main game itu bisa cari cheat code, apa bisa lihat code-nya gitu. Sebenarnya itu kita merasa bahwa wah hebat ya nih anak bisa tahu cheat code di mana gitu. Tapi kalau saya berpikir panjang, ini bukan sesuatu yang positif. Anak-anak belajar something yang lebih instan. Oh, mau main game ini biar lebih cepat beres, dia akan cari cheat code. Mungkin simple thing aja dia lakukan dari games. Bagaimana dengan hal-hal lain gitu, misalnya pelajaran atau mungkin nanti solusi-solusi dari problems yang dia cari. Yang dia cari selalu cheat code. Apalagi sekarang apapun bisa dicari di kalau ada pertanyaan dari sekolah ya yang susah, soal-soal katanya cukup aja diketik di Google nanti keluar. Iya. Itu juga kadang-kadang kita melihat bahwa oke, di satu sisi kita lihat wah mereka cepat sekali, mereka cerdas, tapi kita harus tahu batasannya dan kita harus bisa set itu kepada anak-anak kita dan kita jelaskan kepada mereka gitu. Saya pupuknya memang memupuk kebiasaan ini memang sulit di awal gitu, tapi saya rasa ini penting untuk orang tua semua tahu dan orang tua harus set up itu kepada anak-anak agar nantinya kita mikirin long term, jangan hanya mikirin short term-nya saja. Demikian dari saya, Pak Andi. Oke, terima kasih Ibu Diana. Bagaimana Ibu Ana pendapatnya untuk sosmed, gadget, mungkin dari generasi Ibu Ana memandang generasi muda sekarang bagaimana untuk gadget masalahnya? Jelas harus dibatasi, ya. Tetapi saya rasa harus mulai dari orang tua ya. Saya masih ingat lihat seorang mama ya, terus anaknya bilang, "Mak," terus mamanya masih sibuk ya. "Mak," terus mamanya masih sibuk nggak dengar. "Mak," terus mamanya, "Jangan berteriak." Anak itu suka mendapat perhatian dari mamanya. Jadi sebetulnya kita tidak bisa mempersalahkan anak karena saya lihat kita juga cenderung agak ketagihan, ya. Tetapi harus melihat segi positif, ya. Bapak suami saya dengan saya mempunyai WhatsApp group dengan cucu. Jadi kita memang so nice. Karena sebetulnya sejak bulan Maret sampai sekarang saya hanya satu kali ketemu secara fisik dengan sebagian besar 5 dari 6 cucu saya. Jadi kalau tidak ada WhatsApp group dan fasilitas kan betul-betul terputus hubungan. Jadi memang harus disyukuri, tapi harus juga disadari bahaya. Salah satu hal yang menjadi keprihatinan saya adalah kecanduan games dan kecanduan pornografi. Saya rasa sangat mungkin karena anak kecil pun
mungkin tanpa sengaja atau anak-anak Ya. sama-sama dengan temannya di sekolah lihat sesuatu kan, dan manusia kan memang mempunyai keingintahuan. Ya. Penasaran. Jadi ya itu satu hal yang harus diwaspadai juga ya. Karena saya rasa kadang-kadang orang tua tidak mengerti bahwa anaknya tahu jauh lebih banyak daripada disadari orang tua ya. Tapi banyak positif. Saya lihat kalau cucu saya kan mereka senang sekali sejarah. Dan mereka cari informasinya dari internet ya. Ya. Terus waktu anak yang baru berumur 12 tahun, ulang tahun, dia cerita mengenai semut. Cara semut kawin. Buat kembang biak. Dia belajarnya dari internet. Jadi ya senang ya. Jadi sebetulnya kita perlu membangun jembatan, memanfaatkan teknologi secara positif, tapi juga waspada terhadap bahaya dan juga introspeksi diri ya. Coba lihat berapa jam yang kita habiskan. Ada seorang teolog namanya John Piper yang mengatakan Tuhan mengizinkan adanya Twitter dengan internet ya, sosmed ya, karena supaya pada waktu kita ketemu dengan Tuhan pada hari penghakiman, tidak ada dari kita yang bisa mengatakan saya tidak ada waktu untuk berdoa. Berapa jam yang kita habiskan di media sosial? Ya, terima kasih Mbak Ana. Saya beralih ke Bu Marta Sonia. Bagaimana pendapatnya tentang gadget dan sosmed? Iya, menarik banget tadi yang udah dibahas sama Bu Ana, Bu Diana. Itu betul banget bahwa pertama boundaries, terus juga boundaries, kewaspadaan gitu ya. Itu untuk disimpulkan saya bisa kebayang orang tua harus benar-benar jadi contoh, contoh yang baik, how to respond, how to react, how to behave around technology gitu. Gimana caranya supaya orang tua bisa ngasih contoh gimana sih cara kita berperilaku, berespon terhadap teknologi dengan segala kecanggihannya. Tentu teknologi segala sesuatu yang diciptakan di dunia itu at some extent pasti dapat digunakan untuk kebaikan kita, tapi juga selebihnya dari itu segala sesuatu di dunia ini bisa digunakan untuk merusak kita gitu. Jadi apapun yang terlalu berlebihan itu kan nggak baik gitu ya. Jadi pertama saya setuju banget kita harus kasih contoh gitu, contoh kayak tadi contohnya kalau misalnya mamahnya lagi sibuk di HP juga mamahnya nggak denger gitu kan. Sampai anaknya udah teriak baru anak mamahnya merespon itu kan, jadi kita kasih sinyal bahwa handphone lebih penting daripada aku gitu. Padahal memang sebenarnya kita mungkin lagi sibuk gitu, memang something is very serious happening gitu kan di telepon kita. Jadi kita harus perhatian. Jadi tapi bisa kok kita kasih contoh sedetik aja, berapa detik tuh bilang, "Tuh Mama dengar kamu, tunggu sebentar ya. Mama akan segera bantu kamu," atau maksudnya Mama selesaiin ini dulu, I heard you, Mama dengar, nanti Mama akan datang ke kamu istilahnya kayak gitu. Jadi respon-responnya kita, terus juga bangun komunikasi sama anak, akhirnya sampai kita akhirnya bisa berbicara banyak tentang teknologi, itu yang bisa membantu kita untuk akhirnya kasih boundaries tuh enak sama anak-anak. Kita akhirnya bisa membuka pembicaraan tentang pornografi di dunia digital tuh seperti apa. Saya tertarik banget saya punya pengalaman sama anak saya yang pertama gitu ya. Jadi kita udah bangun nilai ini bahwa ini loh, saya sebelum mereka banyak terekspos, saya udah sering ngobrol sama mereka, apa sih tontonan yang kamu boleh tonton dan tidak boleh, dan saya kasih reasonnya waktu itu mereka masih kecil gitu ya, dari sekarang masih 4 dan 8 tahun, saya kasih tahu kenapa nggak boleh. Terus kalau kan kadang-kadang link itu muncul kan, kadang-kadang somehow dari mana gitu, kelihatannya game gitu, kelihatannya kartun, tapi ternyata di dalamnya kayak gitu. Nah, anak saya yang kedua sudah terbiasa untuk akhirnya mereka tanya sama mamahnya atau sama papanya, yang ini boleh nggak sih? Dan kalau mereka maksudnya mereka kayak nggak yakin ini boleh nggak sih aku akses ini gitu, they will ask gitu, karena mungkin mereka udah nyaman tanya. Tapi kalau komunikasi itu nggak terbangun, kebayang kan? Ya buka-buka aja gitu kan. Nah jadi ada satu pengalaman, anak saya nggak tahu lagi nonton apa, saya masuk ke kamar dan dari responnya dia saya tahu something is not right gitu. Dia kok responnya kayak agak
gimana gitu. Saya nge-feeling aja sebagai seorang mama karena sudah punya hubungan dulu nih sama anak, jadi saya bisa nge-feeling. Saya dekati dia dan terus kita berbicara gitu ya, dan dia cerita bahwa saya tanya, saya nggak langsung ayo kamu nonton apa kayak itu, enggak sih, saya duduk di sampingnya, terus saya dengar, terus dia agak cepet-cepet geser gitu kan, terus saya akhirnya bisa buka komunikasi, kamu bisa nonton apa sih gitu kan, ini nih gini-gini, oh mau boleh lihat gak gitu, terus dia kasih lihat, terus saya juga nggak langsung, sebenarnya simple itu sebenarnya cuplikan film-film kartun, tapi kebetulan ini sebenarnya kartun yang buat anak remaja, jadi ada adegan pacaran lah istilahnya, mengutarakan cinta pada lawan jenis lain gitu. Tapi anak saya waktu itu usianya 6 tahun. Terus akhirnya kita ngobrol gitu, saya kasih tahu pandangan ke dia, kenapa sebaiknya dia nggak tonton itu dulu, belum waktunya atau apa, tapi kita tetap bisa bahas. Jadi itu contoh aja secuplikan bahwa ketika kita udah tanemin nilainya, anak itu udah tahu sebenarnya boundaries yang tadi dikasih, dan ketika dia rasanya tahu, saya ini melewati boundaries nggak ya? Gitu loh. Jadi it's safe. Akhirnya mereka tahu itu safe for them, it's good for them, dan akhirnya mereka bisa tanya dengan rasa aman juga sama orang tua. Mungkin gitu pengalaman saya. Ya, terima kasih Bu Marta Sonya ya. Saya ingin juga berbagi pengalaman saya waktu ini berkenaan dengan Ibu Diana tadi yang multitasking ya. Saya perhatikan sejak ini cerita mungkin dari cerita nenek saya dulu ya. Nenek saya itu lahir kan tahun 30-an ya. Jadi mungkin zaman itu yang ketika dia lahir sama sekali teknologi belum ada karena kan masih istilahnya masih Perang Dunia Kedua lah ya. Jadi mungkin masih minim lah hidupnya. Itu kalau mendengarkan radio dia harus duduk dan dia konsentrasi penuh. Saya ingat sekali itu karena radionya kan radio zaman dulu yang besar itu yang SW ya, bandwidthnya SW. Saya sampai bingung kenapa dia harus duduk dan dia harus konsentrasi penuh. Waktu itu saya masih kecil ya, saya nggak ngerti ya, saya biarin aja. Kemudian orang tua saya kelahiran tahun 40-an lebih ya, hampir tahun 50-an. Ketika mereka lahir itu televisi belum ada, tapi radio sudah ada. Kalau mereka mendengarkan radio, mereka nggak perlu konsentrasi terlalu penuh. Tapi mereka kalau lihat televisi, mereka harus duduk. Ya, ngerti ya bedanya ya. Sekarang saya, yang ketika saya lahir, internet itu belum ada, gadget belum ada ya kan, tapi televisi sudah ada. Saya kalau main handphone harus duduk. Saya nggak bisa multitasking. Tapi saya perhatikan, saya berusaha multitasking, dengarkan radio, sambil nonton TV, sambil belajar. Jadi 3 itu langsung saya bisa. Tapi kalau saya ditambah main gadget, saya nggak bisa. Jadi kelihatannya multitasking itu berhubungan dengan teknologi apa yang sudah ada ketika Anda kecil. Saya waktu SD, saya ingat sekali saya diprotes terus oleh mama saya, karena saya belajar sambil menonton televisi. Ditanya, kamu besok ulangan apa? Matematika. Kok kamu lihat televisi? Ya, saya di depan televisi sambil belajar. Karena bagi saya bisa membagi antara saya belajar di pelajaran sekolah dengan melihat televisi. Saya nggak kesulitan, tapi coba sekarang. Saya disuruh belajar atau melakukan tugas apa gitu ya, sambil lihat gadget, pasti nggak bisa saya. Contoh yang paling nyata, ketika saya menyetir mobil dan saya berusaha melihat Google Map, hampir saya masuk ke trotoar itu ya. Padahal itu kan gampang sebenarnya, kalau anak sekarang lihat loh, cuman gitu aja. Saya nggak bisa, karena kelihatannya teknologi itu muncul ketika usia saya sudah usia 25-an. Ya kan? Kalau mungkin saya usia 5-6 tahun sudah ada gadget, ya mungkin saya bisa. Saya bisa setir mobil sambil nonton Google Map, sambil ngecek map, itu bisa saya. Mungkin di situ yang membedakan multitasking, yang dimaksud multitasking dengan pengertian saya bisa membagi konsentrasi saya karena saya sudah terbiasa dengan ini. Ya, mungkin itu yang sering orang tua itu bingung loh, kok anak saya kelihatannya main gadget sambil belajar loh, gimana ceritanya. Saya ketika masa pandemi ini kan banyak anak itu yang pelajaran jarak jauh sehingga pakai Zoom di laptop.
tapi di sebelahnya ada lagi chat dengan temennya, sebelahnya lagi ada video game. Orang tuanya bingung, bagaimana mungkin kamu bisa 3 layar sekaligus gitu. Tapi menurut saya mungkin saja bisa, karena dari pengalaman saya seperti itu. Karena dari kecil dia sudah terbiasa gitu loh. Enggak, tapi nanti mungkin kalau muncul teknologi hologram 10 tahun lagi, karena kita udah teknologi hologram dia justru multitasking nggak bisa. Aduh gimana nih? Iya. Cucu kita nanti mungkin bisa teknologi hologram dan multitasking nggak terlalu ruwet bagi mereka ya. Mungkin Tapi itu menurut saya itu ya. juga akhirnya jadi kendala juga di zaman sekarang. Akhirnya tadi yang saya paham dari apa yang Bu Diana bilang, akhirnya bedakan multitasking juga, kita sekarang multitasking, tapi justru kita sekarang harus ajarin anak-anak kita to be mindful. Benar ya Bu Diana ya? Betul. It's different about being multitasking, tapi juga kita harus benar-benar mindful dengan satu hal yang kita lakukan gitu. Karena kualitasnya bakal beda. Saya yakin ya, anak yang tadi sambil main game, sambil chatting, sambil dengerin pelajaran akan sangat beda. Terus mungkin juga tadi pengalaman Pak Andi yang belajar matematika sambil dengerin TV. Itu pasti juga beda karena tergantung karakteristik masing-masing. Tapi kebayangnya kalau saya kayaknya nggak bakal bisa tuh, besok ulangan bakal dapat merah. Gitu mungkin pendapat saya. Belajar itu sambil dengerin radio, sambil nonton televisi. Jadi 3 hal langsung bersamaan. Kalau saya kayak harus sambil ngemil, harus sambil makan ya. Ini mama saya sampai bingung loh. Kamu lihat televisi sambil dengerin radio sambil belajar? Iya, kenapa? Bisa. Saya nggak merasa aneh karena bagi saya itu tidak terlalu membutuhkan konsentrasi. Tapi begitu tambahin gadget, pinter matematika pasti. Saya nggak terlalu bisa matematika. Ya mungkin kalau gadget karena nggak terbiasa ya, teknologinya kan lebih canggih mungkin daripada TV kan, kita cuma perlu dengar, nggak harus kayak gitu. Ya mungkin benar ada, maksudnya pengaruh dengan jenis teknologinya itu ya. Terbiasa atau tidak, kelihatannya juga terpengaruh ya. Kemudian yang kedua, masalah teknologi positif yang dari Ibu Ana tadi ya, bahwa mungkin selama ini kita kalau melihat gadget itu yang kebayangan cuman game online, sosmed gitu ya. Hal-hal yang menurut saya ya memang lebih banyak negatif daripada positifnya kalau kita sudah kecanduan ya. Padahal menurut Ibu Ana tadi kan bisa banyak hal yang dilihat seperti belajar tentang sejarah, belajar tentang biologi, yang bisa dilihat di YouTube juga banyak. Ini kembali ke siaran televisi ya, karena berapa minggu ini saya melihat televisi terus. Saya perhatikan ada satu hal yang berbeda jauh antara televisi sekarang dengan tahun 2000-an awal. Kira-kira apa perbedaannya ya? Perbedaannya adalah tidak ada lagi acara kuis di televisi. Oh iya betul. Saya sampai bingung, saya ganti semua channel nggak ada acara kuis. Padahal dulu ada Who Wants to Be a Millionaire, ya kan? Ada kuis Galileo, ada kuis Prima Raga, kuis taktik boom, kata berkait, ya kan? Yang waktu kita masih muda, maaf, saya sudah tua. Sama Ibu Diana, saya masih muda saya. Ya masih SMP gitu ya. Itu pasti banyak kan acara di televisi yang kuis. Sekarang nggak ada kan? Itu berarti orang zaman sekarang menganggap teknologi itu hanya sekedar hiburan, tidak ada manfaat secara pengetahuan. Ya kan? Mereka menganggap pengetahuan itu mungkin membebani. Jadi kalau melihat teknologi televisi itu hanya sebagai hiburan, teknologi gadget hanya sebagai hiburan, begitu diminta untuk melihat sesuatu yang berguna dalam tanda petik pengetahuan, tidak merasa terbebani. Bahkan kuis di televisi pun kayak Wants to Be a Millionaire itu kan sebenarnya pengetahuan umum yang bermanfaat, ya kan? Itu nggak pernah ada. Saya masih ingat yang terakhir ada itu adalah kuis Siapa Berani. Itu pun hanya terpinggirkan di TVRI ya. Saya nggak tahu masih ada apa enggak sekarang. 10 tahun yang lalu masih ada kuis ranking 1 di Trans. Itu aja udah selesai. Yang belakang-belakang ini nggak ada semua, adanya Anak Langit, Anak Band. Sampai hafal loh Bapak nama sinetron. Oke.
Sekian unek-unek saya yang kedua ya. Kemudian yang ketiga kita masuk ke segmen yang menjadi pokok kita pada sore hari ini adalah parenting yang efektif. Saya boleh minta pendapat dulu dari Bu Anne sebagai istilahnya yang multicultural ya. Kan waktu kecil di Australia kemudian pindah ke Indonesia ya. Menurut Ibu Anne bagaimana parenting yang efektif itu bagaimana yang istilahnya bisa membuat kita dekat dengan anak, quality time juga berjalan, kemudian hubungan dengan keluarga juga baik, sesuai dengan nilai-nilai budaya universal. Karena kan mungkin di Australia budaya masih beda ya dengan di Indonesia ya. Silakan Ibu Anne, bagaimana pendapatnya? Saya rasa effective parenting mulai dengan membangun hubungan, dan mungkin juga salah satu hal yang penting adalah bagaimana kita memandang anak kita, ya. Kalau saya lihat atau kalau saya mendoakan anggota keluarga sekarang, yang saya suka katakan adalah anak ini, cucu ini, orang ini adalah ciptaan Tuhan yang hanya ada satunya. Mungkin kadang-kadang kita bersyukur hanya ada satunya ya, tapi tahu yang saya maksudkan. Ibaratnya baju desainer yang hanya ada satu, berapa mahalnya, berapa berharganya. Jadi kalau kita anggap anak kita berharga, kita akan berusaha untuk membangun suatu hubungan dan bersedia merepotkan diri untuk membangun hubungan dengan dia. Mungkin kalau hal-hal yang positif ya, yang membangun hubungan itu ya adalah ya kita mengungkapkan apresiasi ya, itu antara lain supaya anak itu merasa berharga. Kalau di keluarga kami, kalau kami dulu ya, old norm ya, kalau makan misalnya untuk ulang tahun makan bersama kami ber-14. Saya sering bagi kertas dengan nama dari setiap anggota keluarga, masing-masing satu lembar. Terus kita semua harus mengisi, saya menghargai si ini karena apa. Terus akhirnya dikembalikan. Jadi setiap orang akan mendapatkan 13 ungkapan apresiasi. Jadi kita harus menghargai dan membangun itu. Tapi kadang-kadang kita cenderung menjadikan anak perpanjangan gengsi kita. Ya. Kita berambisi ya, maunya anak kita harus bikin bangga orang tua. Ya, jadi kalau nilainya kurang bagus, aduh kamu bikin malu orang tua ya. Jadi anak itu tidak dihargai untuk diri sendiri, tapi untuk alat perpanjangan gengsi kita ya. Dan sering juga yang kita harus hindari juga dalam effective parenting adalah mengingat dia harus, jangan membandingkan, jangan pakai senjata membandingkan ya. Kenapa sih kamu nggak bisa dapat nilai bagus untuk matematika seperti adikmu ya? Padahal kan masing-masing berbeda dan kita sebetulnya maksud kita mau memacu prestasi. Biasanya justru mematahkan semangat dan bisa juga menimbulkan kecemburuan, hubungan ya. Dan biar memacu prestasi itu prestasi yang berdasarkan suatu obsesi. Saya harus membuktikan ya. Jadi bukan motivasi yang sehat ya. Dan ya tadi kan saya rasa berbicara dari Australia mengatakan kita mungkin orang Indonesia cenderung tidak terlalu cepat memberi kepercayaan kepada anak. Cenderung merasa bahwa anak itu milikku. Saya sampai heran waktu saya pertama di Indonesia dan ada orang tua yang masih memerintah anaknya yang berumur 40 tahun. Kalau di Australia tidak akan terjadi begitu. Karena anak, kita mempunyai konsep anak dididik untuk menjadi orang dewasa. Dia tidak akan selamanya menjadi milik kita yang bisa kita kendalikan dan hutang kepada kita dan harus mengurus kita. Jangan orang tua kita ya. Jadi itu mungkin konsep yang kita memperalat anak. Ya. Tentunya kita harus, ya saya suka membandingkan dengan Kristus, kita harus kadang-kadang menginkarnasi ya. Misalnya cucu kami yang bungsu, fanatis, dia waktu ulang tahun ke-12, kuenya itu simbol Liverpool. Jadi saya sebenarnya hampir nggak ngerti soccer ya. Di Tasmania tempat asal saya, orang ada sepak bola yang berbeda. Tapi
setiap hari saya mengikuti bagaimana Liverpool supaya ya membangun jembatan dengan dia ya. Terus aduh kasihan mereka kalah penalti 1 ya. Saya kirim dia baru 12 tahun belum ada HP sendiri, jadi saya kirim email ke dia ya, jadi ya itu mungkin beberapa hal ya yang bisa kita perhatikan ya. Karena pasti teman-teman yang lain ada yang lain, jadi saya tidak mau memonopoli ya. Ya, terima kasih Bu Ana atas masukannya ya. Berikutnya bagaimana Ibu Mata Sonya? Efektif di Indonesia itu harusnya bagaimana menurut Ibu Mata Sonya? Ya banyak banget sih yang memang bisa dibahas tentang bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan effective parenting gitu. Di bukunya John Marston yang di salah satu babnya yang saya sangat tertarik itu adalah poin tentang menekankan spirituality dalam mendidik anak. Itu itu sangat-sangat luar biasa. Apalagi kalau dibilang di kultur kita itu kan ceritanya nih, bukan ceritanya sih memang iya bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu nilai nomor 1 tentang ketuhanan, tapi ternyata itu harusnya benar-benar istilahnya kick pertamanya itu harus benar-benar di keluarga, bukan di ketika anak SD diajarin Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Nah, makanya salah satu itu yang bagi saya wah iya ya penting banget ini loh, memang benar bahwa sisi spirituality, padahal ketika anak itu memahami ada sebuah otoritas, ada sesuatu the mighty power yang ada di luar kendali kita, ada sesuatu yang lebih besar daripada semesta, ada sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri, daripada masalah kita, daripada orang tua kita. Jadi mengajarkan anak-anak ketika mereka mungkin ada di masa-masa bermasalah, mereka bisa menaruhkan harapan mereka pada sesuatu yang lebih mighty power kayak gitu. Kita beruntung sih ada di sebuah negara yang memang punya nilai istilahnya ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi sesuatu yang tonggak besar ya. Saya rasa itu membedakan, menurut saya secara pribadi sedikit membedakan dengan negara-negara misalkan tentang di Jepang, di Korea yang tingkat bunuh dirinya lumayan tertinggi ya di dunia. Indonesia mungkin nggak ke sana, tapi miris juga loh ngelihat berita-berita semakin ke sini ada tingkat-tingkat bunuh diri anak-anak tuh makin tinggi juga gitu. Untuk kesehatan mental kita bicara juga tentang hari ini. Nah, penting sekali untuk kita secara spiritual juga mendidik anak-anak kita. Kembali lagi kita harus jadi orang tua, harus menjadi contoh dan membukakan jalan untuk akhirnya anak-anak bisa dewasa di area itu. Menurut saya seperti itu juga. Oke, terima kasih Ibu Mata Sonya atas masukannya ya. Terakhir Ibu Diana, bagaimana untuk efektif parenting yang cocok untuk di Indonesia, harusnya bagaimana ya? Silakan. Kalau saya rasa kalau dibilang cocok, saya nggak bisa membuat satu statement gitu ya, karena setiap orang pasti punya background-nya berbeda-beda gitu. Tapi kalau dari saya sendiri, saya pribadi, tadi sih saya jujur saya suka sekali jawaban beberapa input atau insight dari Bu Ane gitu ya. Betul bahwa anak-anak itu unik, kita harus melihat dan memandang mereka sebagai pribadi yang unik. They are uniquely gifted and they have a purpose in this life gitu. Saya selalu berpegang pada satu ayat sampai saat ini di Proverbs 22 ayat 6, train up a child in where a way he should go, even when he's old he will not depart from it. Dari sini saya belajar bahwa tugas saya sebagai orang tua itu adalah mendidik anak-anak as a foundation, sehingga saya mempersiapkan mereka agar mereka bisa saat mereka besar mereka ready gitu. Dengan pengertian ini, dari dasar ini saja sih saya berpegang di situ bahwa satu, anak-anak benar kita treat sebagai uniquely gifted, they have a purpose. Jadi kita memang melihat anak tidak boleh membandingkan, mungkin anak yang besar bisanya apa, kita flourish di sana gitu, kita nurture, kita bantu mereka gitu. Dan anak-anak itu harus diperkaya dengan banyak sekali pengalaman-pengalaman dengan tujuan bukan menjadi yang tadi dibilang kan jadi prestige gitu ya, bukan seperti itu, tapi sebenarnya lebih bertujuan saat mereka ada di luar, mereka ready, mereka nggak gampang vulnerable gitu, mereka tidak mudah mengalami ketakutan itu sendiri gitu. Saya jadi baru ingat barusan anak saya kan ikut
lomba baca berita gitu. Jadi ini adalah hal pertama yang dia lakukan, lomba dan online pula gitu, membaca berita gitu. Dari sini saya jelaskan kepada anak saya bahwa dengan mengikuti lomba ini kita bukannya mau mencari kemenangan, tetapi yang mau kita belajar adalah kita melihat bahwa di luar sana, hey, there's a lot of people better than us and we can learn from them. Gitu. Saya mau dia belajar seperti itu. Awal-awal memang dia agak relax, dia mengatakan gampang lah, aku bisa kok, gitu. Aku udah latihan gitu. Tapi begitu dia face the reality, dia lihat ternyata banyak ya yang lebih baik dari dia. Dia pas lagi baca dia bilang, Mama tadi kaki aku goyang-goyang gemeteran, kayaknya aku pasti nggak menang deh. Nah, dari situ saya ajarin dia bahwa it's okay. The most important thing is you do your best. Yang paling penting di dunia, yang paling penting buat kamu adalah you do your best. Hasilnya itu tidak apa-apa, kamu menang atau tidak. Tapi kamu belajar di situ bahwa ada orang lain yang lebih baik dan dari sana kita bisa melihat diri kita. Oh, berarti kita harus seperti ini. Nah, hal-hal seperti ini yang saya rasa bukannya berarti maksudnya pandangan saya benar gitu, tapi saya berpegang pada hal itu dan itu yang menjadi landasan saya pada saat saya mendidik anak-anak. Kenapa ada saat saya harus keras sama anak saya? Misalnya mereka main, terus mereka nggak tidy up. Saya akan panggil mereka terus sampai mereka tidy up. Gitu. Sebegitu persistennya saya, mungkin orang-orang luar akan melihat bahwa galak sekali ibu ini gitu. Tetapi saya merasa ini adalah hal yang anak-anak sekarang harus punya gitu. Betapa sedihnya saya saat ini melihat banyak sekali misalnya di luar sana, mereka masih muda. Di sekolah mereka bisa talk about reuse, reduce, recycle. Tapi abis mereka makan, mereka bisa buang seenaknya. So, apa yang mereka dapatkan di sekolah, knowledge yang mereka dapatkan, betul tadi yang kita juga udah belajar sama-sama, intellectual skills-nya itu nggak ada, knowledge skills-nya ada. Tapi intellectual dan attitude skill-nya nggak pernah dapat. Dan itu selalu back again, saya sebagai guru, saya selalu merasa bahwa orang tua terlalu banyak melempar itu ke sisi guru. Kok anaknya nggak diajarin buang sampah sih? Hello? Atau kalau saya di preschool banyak sekali orang tua murid tuh biasanya suka datang dengan mata, Miss, anak saya nggak mau makan sayur, tolong dong. Nah, itu sering gitu. Atau orang tua bisa bilang, nanti ya, Mama bilangin Miss Diana kalau nggak mau makan. Saya juga jadi berpikir apa perlu muka saya telanjang di rumahnya gitu. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang orang tua harus tahu bahwa it comes from family, harus dari rumah yang dasar-dasar seperti ini. Jangan hal-hal seperti ini kita lemparkan ke orang lain karena foundation yang basic ini akan shape mereka untuk jadi pribadi yang utuh dalam hal mereka secara holistik terpenuhi dan mereka bisa keluar nantinya dan mereka bisa deliver ini ke society, bukan hanya mereka cuma untuk kesenangan pribadi mendapatkan nilai bagus, bukan, tetapi lebih kepada society gitu. Oke, terima kasih Ibu Diana, masukannya bagus sekali ya. Unek-unek saya yang ketiga ya. jangan merasa bosan dulu ya. Ini moderatornya hari ini unek-unek terus ya. Unek-unek saya yang ketiga pada hari ini masih berhubungan dengan televisi ya. Mungkin dari Ibu Ana, Ibu Diana, Ibu Matasonya merasa nggak televisi selama 5 tahun terakhir ini terjebak dalam yang istilahnya arus ekstrim? Kalau nggak dilihatkan kaya banget, dilihatkannya miskin banget. Ya bener nggak? Kalau ada bedah rumah dan lain-lain, kalau yang miskin banget ya. Kalau yang satunya Crazy Rich Asian, Crazy Rich Surabaya, ya, terjebak dalam arus yang menurut saya ekstrim. Bahkan saya pernah mendengar di film-film Amerika zaman sekarang, normal is overrated. Normal itu terlalu dilebih-lebihkan. Yang penting itu Anda harus unik, Anda harus luar biasa muncul dari kerumunan. Saya mengerti ya, mungkin karena penduduk bumi sekarang sudah 7 miliar lebih ya, Anda harus muncul dari kerumunan. Ini kan bukan 50 tahun yang lalu, penduduk bumi baru 3 miliar ya. Anda nggak muncul sendiri ya. Sekarang Anda harus memunculkan sendiri. Ya oke lah. Cuman imbasnya kepada parenting pun terjebak dalam yang nama ekstremisme.
Kalau anaknya tidak dicengkram kuat sekali, anaknya dilepas. Benar nggak? Dicengkram kuat sekali itu maksudnya begini. Seperti yang Bu Ana tadi cerita, sampai umur 40 masih disuruh-suruh, masih dianggap anak kecil, ya kan? Dia masih belum bisa tanggung jawab, dia masih anak saya, gitu seterusnya. Yang satunya di titik ekstrim yang lain, itu anak baru umur 7, umur 8 itu diberi kebebasan. Seperti anak sudah usia 20 tahun. Kamu boleh melakukan apapun, uang jajanmu kamu atur sendiri loh. Saya pernah mengalami nih ya, orang tua yang datang ke saya, anaknya umur 7, uang jajan mingguannya 100.000, nggak peduli kamu untuk apa, pokoknya itu kamu atur sendiri, karena dianggap orang tua, anak harus diajar mulai kecil untuk mandiri. Jadi terjebak dalam dua ekstremisme yang sangat-sangat bertentangan. Satunya dicengkram habis-habisan, kamu nggak bisa apa-apa, kamu harus saya lindungi dan lain-lain. Satunya langsung dilepas. Jadi udah persis kayak satunya bedah rumah gitu ya, rumahnya udah mau roboh, nangis-nangis. Satunya Crazy Rich Asian. Yang di tengah-tengah ini nggak pernah disorot gitu loh. Padahal yang penting sebenarnya sebagai manusia, sebagai masalah kita sebagai orang tua tuh harus seimbang. Kalau menurut saya ya, parenting itu harus seimbang. Anda harus tahu usia segini, misalnya usia 7 tahun, apa yang harus Anda lepas, apa yang masih harus Anda kontrol. Kan sekarang enggak kan? Mungkin Ibu Diana, Ibu Marta sebagai praktisi pendidik juga merasa seperti ini kadang-kadang. Ada orang tua tuh yang anaknya udah misalnya udah 12 tahun tapi masih diperlakukan seperti anak umur 5. Sebaliknya ada yang masih umur 4 gitu ya, sudah diberi kebebasan segala macam, HP, gadget sendiri, entah itu gadgetnya isinya apa orang tuanya nggak tahu. Dikasih uang jajan harian 50.000, habis untuk apa orang tuanya sudah nggak tahu. Dengan alasan anaknya harus mandiri, ya padahal nggak bisa dilepas seperti itu sesuai tingkatan usia, benar nggak? Betul. Saya merasa ada remaja-remaja tertentu ya, dan ini saya alami bukan tahun ini ya, percaya atau tidak, ini saya alami ketika saya masih di Jakarta tahun 2003. Anak remaja yang saya tahu itu usianya 15 tahun, jadi masih SMP. Dan ketika itu mulai lagi menjamur game online ya, tapi masih di warnet ya. Waktu itu kan ada gadget di warnet. Anaknya itu sampai nggak mau pulang, kira-kira apa yang dilakukan orang tuanya? Orang tuanya membukakan anaknya warnet. Wah. Anda bisa bayangkan? Resourceful ya orang tuanya. Karena orang tuanya kaya. Jadi daripada anaknya keluar, menurut orang tuanya ini ya, ngomong sendiri ke saya. Waktu itu saya masih usianya 25 tahun lebih, masih culun ya, belum tahu bagaimana berkeluarga, mendidik anak. Tapi waktu saya terbengong-bengong. Anak tidak mau pulang ke rumah karena main game online di warnet. Apa yang dilakukan orang tua? Dibukakan warnet di dekat rumah. Jadi disewakan ruko, dibukakan warnet. Hebat kan? Hebat. Kalau menurut saya itu orang tua yang sangat-sangat luar biasa. Tapi mungkin salah arahnya. Tapi kan nggak seperti itu ya kan? Efektif itu artinya melakukan sesuatu yang benar. Kalau efisien itu melakukan dengan benar. Mungkin orang tua itu adalah orang tua yang efisien ya kan, supaya anaknya mau pulang jadi dikasih warnet dekat rumah ya kan, gampang yang ngontrolnya. Oh ya itu lagi pula kan warnet sendiri. Ya menurut saya salah atau enggak itu relatif ya. Tapi seperti yang saya ngomong di depan, kita itu kelihatannya sekarang juga terjebak ke ekstrim. Jadi kalau nggak betul-betul dilepas juga betul-betul dicengkram sampai habis. Effective parenting itu mungkin melakukan sesuatu dengan benar ya, dan kadang itu tidak mudah, sulit, butuh usaha seperti yang Bu Ana cerita ya. Mendidik anak itu tidak mudah dan mungkin kita sebagai orang tua kalau punya anak pertama pasti pikirnya, ya Tuhan berikanlah saya kekuatan, berikanlah saya pengalaman supaya saya bisa mendidik anak menjadi anak yang benar, ya kan semua pasti seperti itu. Cuman kelihatannya zaman sekarang masuk ke arus ekstrim karena normal is overrated. Normal itu dianggap berlebihan, kamu harusnya ya stand from the crowd.
Makanya kalau sekarang acara alay-alay di TV banyak ya, mungkin itulah sebabnya. Stand Iya, for the crowd, ya kan? Oke, unek-unek saya. betul. Unek-unek saya sudah selesai untuk yang ketiga. Sekarang kita coba ada mungkin pertanyaan yang masuk ya. Oh ini ada. Oh masih cukup waktunya. Coba kita bahas dulu. Saya adalah seorang guru di lembaga pendidikan anak usia dini. Saya terkadang kesulitan menularkan ilmu tentang pendidikan dan parenting kepada orang tua. Mohon tips dari para panelis. Bagaimana cara menularkan ilmu tentang pendidikan dan parenting kepada orang tua yang anaknya masih kecil. Nah, silakan Ibu Diana yang mungkin prinsipal di preschool ya, mungkin ada tips-tips. Silakan Ibu Diana. Iya, ya biasanya memang sering terjadi sih, beberapa orang tua biasanya juga sering nanya gitu ya. Biasanya yang kami lakukan adalah kita cari tahu dulu untuk problems apa orang tua yang sedang miliki. Karena kadang-kadang problemsnya itu sendiri bukan di anak, tetapi mungkin di orang tuanya. Gitu. Jadi biasanya kita ajak ngobrol, kita lakukan pendekatan ngobrol singkat, biasanya agar di situ kita tahu apa kabar gitu, misalnya ada masalah apa, misalnya anaknya seperti apa. Tapi biasanya kita mulai dengan percakapan dengan memberikan sedikit input soal anaknya, hal-hal anaknya, progres anaknya sudah sampai di mana. Nah, kalau orang tuanya sudah membuka diri, biasanya akan terlihat, kita bisa tahu problemnya itu sebenarnya apa. Nah, dari sana baru kita bisa memberikan feedback atau advice tentang parenting ini sendiri yang baik untuk si anak. Sekali lagi, biasanya saya jelaskan juga kepada rekan-rekan guru bahwa tidak ada di dunia ini parenting yang perfect. Semua parenting itu adalah sebuah proses, sama-sama belajar, karena tidak ada parents yang perfect. Semuanya sama, good parent. Jadi kita sama-sama memberikan yang namanya advice. Gitu. Nah, biasanya apa yang terjadi pada saat kita memberikan advice? Kadang-kadang kan ada saja orang yang tidak mendengarkan. Makanya itu perlu yang namanya kita bangun komunikasi yang baik dengan orang tua murid, sehingga orang tua murid memiliki kedekatan, memiliki kenyamanan saat berbicara dengan kita. Sehingga akhirnya pada saat kita beri input atau beri advice, mereka bisa menerimanya itu dengan lapang dada. Nah, biasanya kalau di sekolah sih ada beberapa masalah yang memang perlu dibantu dari pihak guru, kita berikan advice, dan biasanya saya sarankan 2 minggu kemudian kita keep in touch sama orang tua murid dan tanyakan kembali, apakah ada hal-hal yang bisa kita bantu, apakah kemarin masukan dari kita sudah dicoba, kalau setelah dicoba gimana feedbacknya, mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita bantu. Nah, biasanya itu yang kita lakukan. Jadi pertama adalah kita cari tahu dulu sources-nya, masalahnya itu apa. Dari situ baru kita bisa memberikan solusi, dan jangan lupa jalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid. Dan yang ketiga adalah terus melakukan follow up gitu dengan parents itu. Itu dari saya. Oke, terima kasih Ibu Diana. Ibu Matasonya mungkin ada masukan bagaimana menularkan ilmu parenting kepada orang tua murid? Ya, saya setuju sekali dengan yang sudah disampaikan bahwa pertama adalah pendekatan personal. Kalau memang ada isu tertentu dengan anak tertentu, ya kita harus punya pendekatan personal. Karena build trust gitu, mutual trust antara pihak sekolah, guru dan orang tua tuh penting sekali. Karena kalau nggak ada hubungan, nggak ada trust, kita mau kasih masukan kayak apapun mental gitu ya. Jadi build trust aja, dan kadang-kadang kita harus memang we need to earn that. Dalam artian kita harus mengusahakannya dari pihak sekolah. Dalam artian para guru, kita harus menjadi guru yang memang membuka hati, membuka telinga, membuka mata ketika orang tua komunikasi. Jadi nggak judgmental juga. Kadang-kadang kita harus mengetahui info lebih banyak tentang situasi orang tuanya kalau anak ini punya masalah kayak gini. Jadi kita harus ada di sisi netral. Apapun masalahnya kita harus lebih objektif kayak gitu. Nah, dari situlah kita jadi bisa saling percaya, dan kalau udah saling percaya, more likely saran-saran dari kita juga akhirnya mereka lebih willing, lebih dengan rela hati untuk mencobanya gitu. Oke, ya terima kasih Ibu Matasonya. Terakhir Ibu Ana, mungkin ada tips untuk
Bagaimana menularkan parenting kepada orang tua murid? Saya pikir sangat baik kalau bisa diadakan acara bersama untuk orang tua ya. Karena itu tidak terlalu memojokkan siapa-siapa. Dan saya sendiri suka banget nulis studi kasus. Karena dalam studi kasus kan orang bisa lihat apa yang mereka lakukan, tapi tidak ditujukan langsung kepada mereka ya. Kita bicara ya Bambang dengan Dewi misalnya ya, mereka melakukan itu. Dan memang kalau kita bisa menyadarkan orang tua bahwa anaknya juga manusia. Ya, sama dengan kita ya, karena ya hal-hal seperti ya kalau kita bisa kan ya kita sendiri kalau dibanding-bandingkan dengan orang lain, misalnya kalau saya dengar orang bilang, aduh ibu-ibu yang lain di panel menarik sekali, hanya ibu yang rada-rada membosankan ya. Ya, kalau kita diperlakukan seperti itu, kita suka enggak ya? Ya, anak kita juga manusia ya. Kalau dibandingkan apapun maksud kita, ya. Atau orang tua banyak yang kasih label ya. Aduh kamu goblok banget ya. Terus kalau dia, ya kita sendiri pakai kata, jangan pakai ibu ya. Karena itu kan langsung menjurus ya orang defensif itu. Kita sendiri ya. Kalau digituin, kalau orang bilang, oh ibu bodoh sekali, sulit sekali menangkap ya. Perasaan kita gimana ya? Anak kita juga manusia, lebih peka lagi daripada kita karena dia masih Jadi saya memang suka ya pelatihan, kumpulkan ibu-ibu bersama-sama ya, terus mengadakan pembahasan studi kasus itu juga menolong. Kadang-kadang orang bisa lihat karena itu di luar mereka say, oh dia salah di sana, terus kita harap mereka lihat itu ibu juga sih. Ya, oke. Terima kasih Bu Ana. Ini mungkin waktunya masih cukup untuk satu pertanyaan lagi ya. HP menjadi sangat penting bagi aktivitas sekolah di masa pandemi ini ya. Karena tidak punya laptop, jadi anaknya selalu memakai gadget HP terus-menerus dengan alasan untuk urusan sekolah. Bagaimana cara orang tua membatasi atau menegur? Silakan Bu Diana mungkin masukannya. Ya, itu sih kejadian nyata juga sih, betul ini yang terjadi ya. Seperti tadi yang sempat saya sampaikan membuat batasan ya. Pertama-tama sih awalnya saya mencoba menggunakan satu aplikasi. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu itu Family Link ya di Google gitu, kita connect dengan punya kita, jadi kita tahu dia sudah menggunakannya berapa lama. Tapi kan anak-anak cerdas ya. Iya, betul. Nonton YouTube misalnya 1 jam, YouTube-nya bisa dilihat di browser. Oh my God. Melihat, jadinya saya malah melihat itu kayaknya saya memotong, cuma mendapatkan efisiensinya saja, sedangkan efektivitasnya tidak gitu. Mereka tidak belajar itu. Akhirnya yang saya lakukan adalah membuat batasan rules. Simple aja sih, ya misalnya kamu mau melakukan apa yang kamu suka, asal pekerjaan rumah dan pekerjaan sekolah sudah selesai, karena memang mereka mempunyai tugas sekolah dan juga tugas rumah gitu. Nah, jadi batasannya seperti itu, dan secara berkala memang kita monitor terus, kita cek gitu ya, sudah selesai belum. Sampai saat ini ya memang pasti ada saja bolongnya, namanya anak, tetapi kita harus konsisten pada saat kita sudah bilang di awal ini adalah rules-nya, kita harus terus ingatkan, walaupun kadang-kadang anak-anak kan suka ngetes ya, besok ya lolos gitu. Jadi harus bisa konsisten dengan rules yang kita buat gitu. Jadi kita bikin schedule juga apa yang harus mereka lakukan sehari-hari. Lalu setelah itu mereka dibuat list down apa yang harus mereka lakukan dan kapan mereka boleh menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau kesenangannya mereka gitu yang hal-hal. Tapi selebihnya sampai saat ini ya anak-anak memang dibuatkan batasan dan dibuatkan schedule dengan tujuan seperti itu. Kalau dari saya sih itu caranya. Mungkin yang lain ada masukan. Mungkin dari Bu Matasonya ada pendapat yang tambahan.
Saya sih sama banget sama Bu Diana tadi lakuin. Jadi paling penting adalah kita kasih rules-nya sih gitu. Daripada kita mesti harus ngeliatin kamu sudah berapa lama, maksudnya benar-benar harus nemenin gitu ya. Kalau saya kasih schedule besar dalam satu hari itu, misalkan dia sekolah sampai jam 1:30, kamu harus selesaiin semua PR tugas sekolah, habis itu kamu akan dapat free time untuk kamu lakuin apapun pakai gadget, misalnya nonton YouTube atau apa tuh selama 45 menit, misalnya kayak gitu. Tapi kan di dalamnya itu kita udah kasih tahu batasannya juga. Yang tadi saya pernah sharingin, YouTube tuh apa aja sih yang kamu bisa tonton, manfaat atau enggak, kayak gitu. Kalau kita lakukan pengawasan dengan bersama-sama dan kita beneran mendampingi, bukan jangan kayak jadi mandor gitu loh. Kalau kayak mandor tuh anak akan berusaha sneaky gitu kan, gimana caranya biar gak ketangkep sama mandor. Tapi kalau kita melakukannya bersama dengan pengawasan, anak juga ada lebih seneng gitu, dia nggak ngerasa dimandorin, tapi justru dikasih rules dan batasan yang bikin mereka safe. Oh iya ya, kalau aku tahu kapan harus ngerjain PR, kapan harus nonton, buktinya pekerjaan sekolahku sudah selesai semua gitu. Jadi aku nggak punya masalah besok sama guru. Tapi kayak gitu sih. Kalau saya juga pernah ada masanya saya sengaja biarin anak saya, walaupun dia udah diingetin berkali-kali, saya ada masanya biarin supaya dia tahu konsekuensinya, akibatnya. Jadi ada masanya ternyata PR dia nggak selesai karena dia lost control, dia nggak mau stop atau lupa. Padahal saya tahu, saya bisa ngingetin, kamu udah belum kerjain ini loh, tapi saya sengaja diam supaya besokannya dia get the consequences gitu, konsekuensi yang memang konsekuensi nyata. Aduh, inilah rasa bersalahnya, rasa takutnya ketika aku ternyata ada PR yang belum selesai. Dan itu jadi momen pembelajaran banget buat dia. Kalau kitanya juga awasin itu. Jadi membuat anak mandiri itu bukan pembiaran, nanti juga belajar sendiri, ngerti sendiri, enggak. Tapi mengajar anak mandiri itu membimbing mereka sebenarnya gitu. Ya, terima kasih Bu Mata Sonya. Ibu Ana mungkin ada pengalaman dengan cucunya waktu waktu pakai gadget kan, selama masa pandemi ini pasti kontaknya pakai gadget terus ya. Ada komplain dari anak, kok cucunya jadi pakai gadget terus, gimana gitu? Ada nggak? Ya mungkin saya tidak terlalu ada pengalaman nyata mengenai ini, tapi mungkin saya sekedar mau menggarisbawahi sesuatu yang dikatakan oleh Mata Sonya ya. Salah satu hal yang membuat parenting tidak efektif adalah kalau kita tidak mengajar anak bahwa dunia ini dunia sebab dan akibat. Ya, biasanya kita tidak tega ya. Jadi anak berangkat ke sekolah, ya, kan salah satu hal yang selalu dikeluhkan tentang orang tua adalah khususnya ibu cerewet ya. Lalu ingatkan. Yeah. Tapi kita lebih baik pada tahapan, ya ini coba kamu sudah cukup dewasa, ini daftar, kamu lihat saja daftar, mama tidak akan mengingatkan lagi. Kamu akan senang ya, mama tidak sudah. Kalau dia lupa sesuatu, kan biasanya, aduh kasihan nanti dia dimarahi. Kita ke sekolah, kita diam-diam minta administrasi untuk tolong kasih buku. Betul. Tetapi itu tidak teganya itu sepertinya baik sama anak, tapi tidak menyadarkan dia bahwa dia hidup di dunia sebab dan akibat. Ya, dan kalau dia sampai dewasa dilindungi seperti itu, dia akan mengalami kesulitan dalam dunia nyata. Ya, mungkin satu komentar yang tidak berkaitan dengan pertanyaan, tapi nyambung dari apa yang dikatakan. Ya, terima kasih. Tidak terasa sudah jam 5:40. Terima kasih atas kehadiran para panelis pada sore hari ini ya. Kiranya mereka yang ikut dalam berpartisipasi dalam acara ini bisa mendapatkan banyak manfaat. Terima kasih Bu Ana sudah hadir sebagai panelis, Ibu Mata Sonya, Ibu Diana Baktiar. Saya ucapkan mungkin di lain kesempatan kita bisa saling berkumpul, saling berdiskusi lagi. Harapan saya mungkin nanti Gentle Gus akan mengadakan acara seperti ini 2 bulan sekali ya. Jadi mungkin nanti Desember ada lagi. Harapan saya semua yang ikut pada hari ini bisa mengikuti lagi acara Gentle Gus nanti.
Terima kasih. Selamat sore semua. Terima kasih Bu Ane, Bu Mata, Bu Diana. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sudah meramaikan ulang tahun Gentle Goose yang ke-10. Yang tidak terasa sudah 10 tahun ini. Nggak terasa banget ya, sudah 10 tahun. Harapan saya semoga Gentle Goose bisa semakin bermanfaat bagi murid yang dipercayakan kepada kami. Terima kasih semua, selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you. Thank you. Bu Marta juga sama Ibu Ane. Terima kasih semuanya.